wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil kelompok kami dari materi dinamika perwujudan Pancasila dan pandangan hidup dari masa ke masa. Di antaranya masa kemerdekaan, 2. Masa Orde Lama, 3. Masa Orde Baru, 4. Masa reformasi sampai sekarang. Adapun penerapan Pancasila dari masa ke masa dapat dijelaskan oleh teman-teman saya. Baiklah, kami akan menjelaskan penerapan Pancasila di masa kemerdekaan. Masa kemerdekaan ini terjadi pada tahun 1945 sampai 1959. Nilai-nilai Pancasila. Upaya-upaya tersebut diantaranya sebagai berikut. A. Pemberontakan Partai Komunis Indonesia (PKI) tanggal 18 September 1948 dipimpin oleh musuh. Tujuannya mendirikan negara Soviet Indonesia yang berideologi komunis, dalam arti ingin menggantikan paham ideologi Pancasila sebagai ideologi komunis. B. Pemberontakan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia dipimpin oleh Sekarmaji Maridin Kartouswiryo pada tanggal 7 Agustus 1949, bertujuan untuk mengganti ideologi Pancasila sebagai dasar negara dengan syariat Islam. C. Pemberontakan Republik Maluku Selatan atau RMS yang merupakan gerakan separatisme dipimpin oleh Christian Robert Stephen Yaumokil, bertujuan untuk membentuk negara sendiri yang didirikan tanggal 25 April 1950. D. Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia atau PRRI atau Perjuangan Rakyat Semesta Peserta yang dipimpin oleh Syarifuddin Prawiranegara dan Fetja Sumual tahun 1957 sampai 1958 di Sumatera dan Sulawesi. Tujuannya memperbaiki pemerintah Indonesia yang dipimpin oleh Presiden Soekarno. Pada waktu itu terjadi ketimpangan sosial. E. APRA atau Angkatan Perang Ratu Adil merupakan milisi yang didirikan oleh Kapten KNIL Raymond Westerling pada tanggal 15 Januari 1949. F. Perubahan bentuk negara Indonesia Serikat menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia, sedangkan konstitusi yang berlaku adalah Undang-Undang Dasar sementara 1950. Penerapan Pancasila di masa Orde Lama. Periode ini dikenal sebagai periode demokrasi terpimpin, merupakan sebuah sistem demokrasi yang seluruh keputusan dan pemikiran dalam pemerintahan negara berpusat pada pemimpin negara. Pemimpin negara saat ini itu adalah Presiden Soekarno. Beberapa penyimpangan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945 diantaranya: A. Presiden Soekarno ditetapkan sebagai presiden seumur hidup berdasarkan Kitab MPRS /1963 yang menyebabkan kekuasaan presiden semakin besar dan tak terbatas. B. Presiden mengeluarkan penetapan Presiden nomor 3/1960 tanggal 5 Maret 1960 yang membubarkan DPR hasil pemilu 1955. C. Presiden membentuk MPRS yang anggotanya terdiri atas anggota DPR, GR, utusan daerah, dan utusan golongan yang semuanya diangkat serta diberhentikan oleh Presiden. Kami akan menjelaskan penerapan Pancasila pada masa Orde Baru. Era baru di bawah pimpinan Presiden Soeharto dimulai setelah melalui masa transisi singkat, yaitu antara tahun 1966 ketika Jenderal Soeharto dipilih menjadi Presiden Republik Indonesia. Berawal dari berakhirnya era demokrasi terpimpin dari Presiden Soekarno mendapat tamparan yang keras ketika terjadinya peristiwa tanggal 30 September 1965. Visi utama pemerintahan Orde Baru ini adalah untuk melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 secara murni dan konsekuen dalam setiap
aspek kehidupan masyarakat Indonesia. Dengan misi tersebut, Orde Baru memberikan harapan bagi rakyat Indonesia, terutama berkaitan dengan perubahan politik dari yang bersifat otoriter pada masa demokrasi terpimpin di bawah Presiden Soekarno menjadi lebih demokratis. Alasan Presiden Soeharto sebagai pemimpin pemerintahan atas dasar rakyat yaitu karena beliau berhasil membubarkan PKI, yaitu ketika itu dijadikan musuh utama negara ini yang tidak sesuai dengan jiwa Pancasila. Pada masa Orde Baru, lembaga kepresiden merupakan pengontrol utama lembaga negara lainnya, baik yang bersifat suprastruktur DPR, MPR, DPA, BPK, dan MA, maupun yang bersifat infrastruktur LSM, partai politik, dan sebagainya. Akan menjelaskan penerapan Pancasila di masa reformasi. Pancasila pada masa reformasi. Pada masa ini, penerapan Pancasila terus menghadapi berbagai tantangan. Tidak lagi dihadapkan pada ancaman pemberontakan yang ingin mengganti Pancasila dengan ideologi lain, tapi lebih dihadapkan pada kondisi kehidupan masyarakat yang diwarnai oleh kehidupan serta bebas meliputi kebebasan berbicara, berorganisasi, berekspresi. Kebebasan di era ini di sisi lain berdampak positif, misalnya dapat memicu kreativitas masyarakat, juga bisa mendatangkan dampak negatif, misalnya pergaulan bebas, pola komunikasi yang tidak beretika, beredaran narkoba dan minuman keras, aksi anarkisme serta vandalisme, sehingga memicu terjadinya perpecahan dan penurunan moral.